Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang perubahan wujud zat. Coba amati sebuah es batu lalu ditempatkan di suatu panci kecil. Panaskan dan amati apa yang sedang terjadi. Biarkan api tetap menyala sampai cairan di dalam panci mulai bergelembung. Proses apakah yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada es batu tersebut setelahnya? Dan bagaimana hal itu dapat terjadi? Untuk lebih paham, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Jadi adik-adik, peristiwa es batu tersebut dinamakan dengan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah suatu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda dari wujud sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Bentuk perubahan wujud yang pertama adalah membeku. Membeku terjadi ketika zat cair didinginkan sehingga akan berubah menjadi zat padat. Contoh dari membeku adalah es batu dan agar-agar. Kemudian adalah proses pembuatan es krim. Pembuatan es krim yang beku melibatkan perubahan wujud dari cair menjadi padat dengan cara menghilangkan panas yang ada dalam adonan es krim. Lalu ada pembuatan lipstik. Pembuatan lipstik juga merupakan contoh dari peristiwa pembekuan. Lipstik dibuat dengan memanaskan lilin lebah atau beeswax dengan bahan lainnya, membentuk cairan lipstik. Cairan lipstik kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mendingin sehingga lipstik menjadi beku. Selanjutnya ada pembekuan lilin. Pembekuan lilin adalah contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dibakar sumbunya, lilin akan meleleh menjadi cair. Namun setelah api dimatikan, lilin akan kembali menjadi membeku. Contoh selanjutnya adalah pembekuan minyak goreng. Contoh pembekuan dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng yang membeku. Pada suhu di bawah 24 derajat Celcius, biasanya minyak goreng akan membeku. Namun minyak akan kembali mencair jika diberi sedikit panas. Yang kedua adalah meleleh. Ketika zat padat dipanaskan, akan berubah menjadi zat cair. Contoh dari meleleh adalah lilin yang dipanaskan dan es krim yang kena panas. Contoh selanjutnya adalah vas yang terbuat dari kaca. Semua benda yang terbuat dari kaca tidak terbentuk dengan begitu saja. Benda-benda itu bermula dari butiran pasir yang merupakan benda padat, lalu dipanaskan untuk menjadi cair, baru dibentuk. Untuk mencairkan butiran pasir tersebut dibutuhkan suhu panas yang sangat tinggi. Kemudian ada mentega yang meleleh. Benda padat lain yang bisa mencair adalah mentega yang biasa jadi bahan masakan. Mentega tergolong pada benda padat yang paling mudah mencair saat terkena suhu panas dan tidak terlalu tinggi. Jadi saat mentega dipanaskan ke wajan, benda padat itu akan berubah menjadi cair seperti minyak. Selanjutnya ada es kutub yang mencair. Pemanasan global yang membuat suhu bumi menjadi lebih tinggi menyebabkan proses mencair terjadi di kawasan kutub es. Kutub es yang memiliki bentuk padat pun pada akhirnya akan mencair akibat suhu panas yang tinggi dari matahari dan akan terus berlangsung jika pemanasan global tidak berhenti. Selanjutnya ada gula yang meleleh. Coba adik-adik perhatikan. Proses benda mencair dan berubah bentuk melalui gula yang dipanaskan di atas wajan yang menjadi karamel. Selain itu, gula juga dapat mencair ketika dicampurkan dengan air panas dan larut bersamaan dengan molekul tersebut. Contoh ketiga adalah menguap. Ketika zat cair dipanaskan, akan berubah menjadi zat gas. Contoh dari menguap adalah air yang dimasak jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis, dan pakaian basah yang baru dicuci harus dijemur di bawah sinar matahari supaya kering. Air dalam pakaian akan menguap menjadi uap air karena sinar matahari yang panas. Contoh menguap selanjutnya adalah pembentukan awan. Terjadinya pembentukan awan yang dinamakan dengan evaporasi. Evaporasi terjadi saat sinar matahari menghangatkan permukaan air dan membuatnya menguap. Uap air ini nantinya akan menjadi awan. Inilah yang dinamakan dengan penguapan. Proses ini terjadi pada semua jenis perairan yang terkena sinar matahari langsung, seperti laut, sungai, danau, rawa, dan juga kolam. Contoh lainnya adalah parfum yang disemprot. Peristiwa penguapan terjadi saat menggunakan parfum. Proses penguapan terjadi tatkala cairan yang disemprotkan ke area tertentu akan mengeluarkan bau yang menyengat setelah adanya proses pelepasan penguapan. Contoh selanjutnya adalah bensin.
Peristiwa penguapan dapat terjadi pada bensin yang diletakkan di tempat terbuka. Bensin yang pada awalnya berbentuk cair akan berubah menjadi zat gas. Panas matahari dan suhu ruangan dapat menjadi elemen yang memudahkan untuk menguap. Yang selanjutnya adalah mengembun. Mengembun terjadi ketika zat gas didinginkan akan berubah menjadi zat cair. Contoh mengembun saat kaca terkena air hujan, bagian luar kaca akan basah dan membuat suhu menjadi lebih dingin. Maka lama-kelamaan kaca bagian dalam akan memunculkan bintik-bintik air. Kemudian tetesan air daun terjadi secara alami. Air tersebut berasal dari kabut atau udara pagi yang mengalami penurunan suhu sehingga menjadi cair. Contoh mengembun yang lain adalah kacamata yang berembun. Bagi teman-teman yang berkacamata, biasanya akan melihat lensa kacamata jadi buram akibat peristiwa mengembun, apalagi saat menggunakan masker. Peristiwa ini bisa terjadi karena ada udara panas di sekitar area wajah dan bertemu dengan udara yang lebih dingin di sekitar kacamata. Akibatnya, lensa kacamata terkena tetesan uap air dan mengakibatkan embun yang membuat lensa menjadi buram. Contoh lainnya adalah tetesan air pada minuman dingin. Jika teman-teman amati ketika memesan es teh, pasti terlihat tetesan air di luar permukaan, padahal air di dalam gelas tidak tertumpah. Peristiwa yang sering kita lihat ini adalah perubahan wujud dengan cara mengembun. Hal ini bisa terjadi karena minuman dingin mempunyai suhu yang lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya. Akibatnya, uap air dalam udara di sekitar minuman dingin akan mengembun. Uap air akan mengembun dan berubah wujud menjadi air dalam bentuk cair. Contoh selanjutnya adalah kabut di pagi hari. Kabut merupakan awan yang dekat dengan daratan. Ketika daratan yang suhunya turun dengan cepat mendinginkan udara di atasnya, dan uap air mengembun menjadi butiran air. Ketika tanah yang suhunya turun dengan cepat mendinginkan udara di atasnya, dan uap air mengembun menjadi tetesan air. Selanjutnya ada embun di kaca mobil. Mobil yang terkena hujan pun mengalami peristiwa mengembun. Saat mobil terkena air hujan, bagian luar mobil akan mengalami pembasahan dan membuat suhu menjadi lebih dingin. Maka lama-kelamaan kaca bagian dalam mobil akan muncul bintik-bintik air. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim terjadi ketika zat padat, kemudian dipanaskan, akan berubah menjadi zat gas. Contoh menyublim adalah kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Karena dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Tray es terbuat dari karbon dioksida yang dipadatkan. Es ini akan mengalami sublimasi dari bentuk karbon dioksida menjadi bentuk gas. Selain itu, es ini juga tidak akan melalui proses mencair seperti es pada umumnya. Contoh menyublim lainnya adalah pewangi ruangan. Pewangi ruangan berbentuk padat dapat mengalami proses menyublim. Nah, pewangi ruangan jika diletakkan pada suhu ruang, maka lama-kelamaan akan mengalami proses penyubliman. Selain itu, ukurannya juga akan mengecil atau mengalami penyusutan. Contoh menyublim lainnya adalah petasan. Hal ini dikarenakan petasan memiliki bahan berupa benda padat yang jika dibakar akan menghasilkan bentuk dan warna yang indah. Selain itu, petasan yang dibakar akan meledak dan menjadi gas karbon dioksida. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal terjadi ketika zat gas didinginkan berubah menjadi zat padat. Contoh mengkristal adalah salju yang padat terbentuk secara langsung dari uap air yang merupakan gas. Proses pembentukan salju dengan cara mengkristal tersebut terjadi pada suhu rendah, yaitu sekitar minus 12 hingga minus 15 derajat Celcius. Yang kedua adalah asap knalpot. Gas yang dikeluarkan dari bagian ini mengandung gas CO2 dan tidak mengeluarkan keseluruhan uapnya. Sebagian gas yang tidak menguap akan mengendap di dalam knalpot dan meninggalkan jejak. Jejak yang dimaksud adalah sebuah kristal-kristal kecil berwarna hitam yang dapat menyebabkan knalpot mudah kotor. Contoh mengkristal lainnya adalah embun yang membeku. Embun membeku ketika musim dingin. Kabut yang turun di pagi hari akan menjadi air dan menempel pada benda. Namun, ketika cuaca sangat dingin atau ketika musim dingin, perubahan kabut tersebut bisa berbeda. Kabut yang turun tidak akan menjadi air atau embun pada benda maupun tanaman, melainkan kabut akan menempel pada benda kemudian menjadi beku dan teksturnya padat. Akan tetapi, uap air atau kabut tidak akan menjadi cair terlebih dahulu, namun langsung menjadi membeku. Kemudian ada pembuatan es kering.
Es kering kerap digunakan untuk menjadi zat pendingin, membuat berbagai makanan, dan juga membuat efek kabut dan asap dalam suatu pertunjukan. Pembuatan es kering adalah contoh dari peristiwa mengkristal atau deposisi. Es kering dibuat dari gas karbon dioksida yang dikompresi dan berubah menjadi padat pada suhu sekitar minus 57 derajat Celcius.